hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setelah beberapa waktu yang lalu saya mengunggah video penjelasan tentang bahaya dua kutub penafsiran Alkitab yang salah, yaitu penafsiran harafiah dan penafsiran alegoris. Lalu ada pertanyaan yang sampai kepada saya, bagaimana dengan penafsiran liberal itu? Apakah itu juga tidak berbahaya? Nah, sebenarnya maksud saya yang lalu itu adalah cara penafsiran di kalangan orang-orang Kristen yang Injili, jadi di luar Kristen yang liberal. Tetapi penafsiran liberal itu adalah penafsiran yang berasal dari teologi liberal, dari orang-orang yang menginginkan teologi yang liberal. Nah, apa itu teologi liberal? Teologi liberal itu dari kata liberal artinya bebas. Maksudnya adalah mereka tidak mempercayai Alkitab secara utuh, secara benar-benar, tetapi mereka bebas untuk memikirkan ulang apa maksud daripada ayat-ayat Alkitab itu. Jadi kesimpulannya, teologi liberal tidak menerima Alkitab secara utuh, secara benar-benar nyata, tetapi menerimanya sebagai suatu simbolis keagamaan, sebagai pernyataan-pernyataan atau pengharapan keagamaan yang tidak bisa diterima secara langsung dalam hal-hal yang ilmiah. Jadi bagi mereka ayat-ayat Alkitab itu tidak semua firman Allah, tetapi berisi memiliki konsep tentang ajaran-ajaran prinsip hidup keagamaan. Ya, maksudnya begini ya Bapak Ibu, kalau ada ayat-ayat misalnya mujizat, itu tidak bisa diterima benar-benar, tetapi itu dipahami sebagai suatu pengharapan, suatu hayalan. Jadi semua yang tidak bisa diterima dengan akal itu harus ditolak. Semua haruslah diterima dengan akal, haruslah masuk akal, haruslah empiris, haruslah selaras dengan ilmu pengetahuan, baru bisa diterima. Jadi semua tafsiran liberal adalah tafsiran yang bisa diterima akal, yang bisa dibuktikan secara empiris dan selaras dengan ilmu pengetahuan. Kalau tidak sama dengan ketiga petunjuk itu, maka ayat-ayat Alkitab dianggap tidak relevan dan hanya diterima sebagai pengharapan prinsip ajaran keagamaan Kristen. Ya, ini di sini berbeda ya. Jadi saya mau katakan ini sebenarnya berbahaya. Nah, saya lanjutkan dulu. Apa contoh-contohnya? Jadi semua mujizat yang tidak bisa diterima dengan akal, semua mujizat yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tidak bisa dibuktikan secara empiris, itu harus ditolak menurut tafsiran liberal. Maka ini sangat berbahaya. Ya, misalnya tentang pribadi Kristus yang sungguh-sungguh ada, yang sungguh-sungguh pernah lahir, namanya Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama. Mereka tidak mempedulikan itu. Jadi bagi teologi liberal, mereka tidak pedulikan entah Yesus itu pernah sungguh-sungguh ada atau tidak. Jadi mereka percaya hanya menerimanya bahwa ada tokoh manusiawi yang memberikan ajaran-ajaran yang merupakan teladan kebenaran yang harus kita terima. Tetapi mereka tidak peduli apakah orang Yesus itu benar-benar ada atau tidak ada. Itu tidak peduli bagi mereka. Bahkan mereka lebih cenderung itu adalah suatu simbolis kemanusiaan. Jadi bagi mereka di agama lain juga ada Kristus, di Buddha ada Kristus, di Muhammad ada Kristus, di agama-agama lain, Shinto ada Kristus, di agama Kristen ada Kristus di dalam pribadi Yesus. Nah, ini bahaya. Lalu kemudian tentang mujizat, misalnya Yesus berjalan di atas air. Mereka tidak bisa menerima tafsiran itu secara nyata. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu berjalan di laut yang sangat dangkal. Ya, jadi di Kenjeran misalnya di Surabaya, kita jalan dari Kenjeran beberapa kilometer, kita bisa turun. Mengapa? Karena ada laut yang dangkal setinggi lutut. Nah, hal ini dianggap sama kasusnya dengan Yesus. Jadi ketika para murid terombang-ambing, Yesus berjalan di laut yang dangkal itu. Itu yang bisa masuk akal, bisa diterima secara keilmuan menurut tafsiran. Tapi sebenarnya apakah kita mengikuti cara tafsiran ini?
Tidak, saya harus katakan bahwa justru mukjizat Allah itu sungguh-sungguh nyata dengan cara Yesus berjalan di atas air. Buktinya aja apa? Petrus sendiri ketika dia coba berjalan, dia mulai tenggelam. Contohnya misalnya lagi tentang kebangkitan Tuhan dan kenaikannya. Orang-orang liberal mengatakan bahwa ini suatu pengharapan yang kuat, iman yang kuat, bukan benar-benar nyata. Ini juga merupakan halusinasi dari orang-orang yang mengharapkan Yesus benar-benar bangkit. Nah, ini harus kita tolak. Demikian juga penciptaan langit dan bumi. Mereka lebih percaya tentang teori evolusi. Manusia berasal dari hewan yang kemudian bertingkat-bertingkat. Sementara apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa manusia berasal dari debu tanah dan roh Allah yang dihembuskan ke dalam hidung Adam, itu mereka terima sebagai suatu simbolis dari evolusi itu sendiri. Jadi memang ada bagian yang imaterial, ada bagian yang material yang kemudian berkembang kemudian pada tingkat yang lebih pintar, yaitu manusia. Itu contoh-contohnya. Ada lagi contoh misalnya terbelahnya Laut Teberau. Mungkin mereka anggap ini sebagai suatu keadaan di mana air terbawa oleh angin dan tetapi sebenarnya ini harus kita percaya sebagai mukjizat yang dilakukan oleh Allah. Demikian ya, di dalam perjanjian lama disebut api menyambar habis korban yang dipersembahkan itu. Ini benar-benar terjadi. Ini bukan hanya suatu khayalan atau Tuhan menyuruh hambanya untuk melakukan ini. Bukan. Nah, bagi kaum penafsir liberal, mereka harus mencocokkannya, harus sesuai dengan ilmu pengetahuan. Apalagi misalnya Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Mereka tidak percaya bahwa ada penambahan secara sungguh-sungguh, ada mujizat yang sungguh-sungguh nyata. Tapi mereka berkata, oh itu sebenarnya orang-orang Israel itu mereka bawa bekal masing-masing. Tetapi ketika Tuhan Yesus mulai memberikan, anak-anak mulai mengeluarkan dari apa yang mereka simpan di kantong mereka, maka orang banyak pun mereka malu, lalu mereka mengeluarkan juga makanan-makanan yang ada pada mereka. Sehingga semua dikeluarkan dan ada sisa 12 keranjang. Nah, ini suatu tafsiran yang harus masuk akal menurut tafsiran para teologia liberal, para penganut teologia liberal. Nah, apakah itu kita terima? Kalau saya katakan sebagai orang-orang Injili konservatif, kita harus menolak cara pandang itu. Kita harus menerima bahwa memberikan makan 5.000 orang laki-laki itu benar-benar mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, memang ada satu ayat yang akan saya baca bagi kita, bahwa pada zaman-zaman sekarang ini orang akan lebih menuruti keinginan-keinginannya dalam hal mendengarkan ajaran-ajaran seolah-olah firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4 saya akan bacakan bagi kita. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi ini prinsip yang harus kita pahami, bahwa memang banyak orang yang akan lebih suka tafsiran-tafsiran yang lebih memuaskan keinginannya, telinganya sendiri. Tetapi sebenarnya Alkitab itu tidak untuk keinginan kita, tetapi untuk kehidupan kita yang lebih baik, kemudian untuk kehendak Allah. Baiklah Bapak Ibu, di bagian yang terakhir ini berhubungan dengan tafsiran liberal. Saya katakan bahwa itu tidak benar buat kita, tidak sehat buat kehidupan rohani kita, dan tidak baik dalam kehidupan dan dalam pertumbuhan rohani kita. Justru ini malahan berbahaya bagi kehidupan rohani kita. Membuat kita menjauh dari Tuhan, membuat kita tidak percaya pada mujizat-mujizat ilahi. Saya mau sampaikan kepada kita sebaliknya, bahwa marilah kita tetap memohon pimpinan Roh Kudus, mengandalkan pimpinan Roh Kudus,
marilah kita terus percaya pada kuasa dan mujizat Allah. Mari kita percaya tentang firman Allah, kebenarannya. Mari kita terus mempercayai Alkitab sebagai kebenaran mutlak yang tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, tidak mungkin membuat orang melakukan hal yang tidak benar. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Hidup hasratku